saya, berarti Tuhan kamu, Nabi kamu bangsa biadab. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum saya memberikan pandangan saya terhadap tokoh fenomenal ini teman-teman, yaitu Joseph Paul Chang, baiklah kita akan mendengarkan dulu, kita akan menyaksikan dulu perdebatan sengit, ya, perdebatan sengit antara mualaf, ya, Ustadz Mualaf Agustan dengan Joseph Paul Chang berikut ini. Mana Agustan? Silakan Agustan. Ya kok. Samping janggal ini. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ya. Salam sejahtera untuk Ya. dan teman-teman semuanya. Swastiastu. Ya. Saya akan menjawab sebetulnya gini ya, ada kesimpang siuran yang terjadi. Nanti masalah jagal nanti boleh dibahas sedikit apa. Saya dulu pernah Kristen. Saya mempunyai persepsi yang sama tentang saudara-saudara semua. Mungkin juga sama dengan Ko Paul ya. Tapi sesungguhnya setelah saya berislam, apa yang menjadi pikiran saya dulu tidak seperti itu. Mungkin saya kasih contoh tadi ya, kayak ibadah katanya dikasih musik dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diluruskan. Makanya setiap organisasi, denominasi, ketika misalnya ada 5, 10, jangan minta semua. Ketika minta semua di situ kan otomatis masyarakat di situ protes gitu loh. Sehingga terjadilah seperti itu. Makanya karena denominasi itu banyak begitu loh. Cuma persoalannya kalau sudah muncul ke permukaan ini kan gorengannya gorengan framing gitu loh. Bagi saya itu saya anggap framing. Ya. Sehingga kalau bicara media, memang media ini wah luar biasa. Luar biasa. Yang muncul itu karena di sini mayoritas Islam, ya yang muncul jadinya semua itu limbahnya kena kepada Islam. Begitu. Atau mungkin teman-teman atau Kopol ada bertanya, saya bisa jawab. Selama saya bisa, saya jawab. Kamu ngomong apa tuh tadi? Ya kan ngomong itu kok. Ngomong berkaitan Bapak Andreas tadi. Kamu tinggalnya di mana? Saya mau tanya. Di planet Namek kah? Ya bukan di Indonesia kok. Masa? Nah terus gimana? Di Cilegon itu nggak ada satupun gereja boleh berdiri loh. Di Cilegon daerah mana kok kamu? Cilegon di planet Namek dekatnya planet Nibiru itu loh. Bu, iya. Cilegon, woi. Saya kira tidak seperti itu loh. Di tempat saya ini kok ada gereja itu 4 loh. Boleh-boleh aja. Santai. Di tempat saya boleh-boleh aja gitu loh kok. Uang Makanya sekarang saya kira ini gini, sudut pandangnya seperti apa, personal approach orang-orang di sana seperti apa. Kalau saya melihat yang sering terjadi itu kebanyakan. Masalahnya gini ya. Sekarang di sini ada GPPS, di sini ada Protestan, ada gereja lain lagi, GPSDI misalnya. Lah mereka maunya buat sendiri-sendiri gitu loh. Terus masalahnya di mana? Kalau mau buat sendiri-sendiri, emang nggak boleh? Kan ada kebebasan berserikat berkumpul. Iya, gini kok. Masalahnya di mana? Aturannya ada larangannya nggak? Aturan nggak boleh. Ada jarak per kilonya dan lain sebagainya. Mana ada aturan antar gereja nggak boleh berjarak? Itu gereja sama gereja bersebelahan banyak boleh semua. Di Brebes itu gereja berderetan semua 6 gereja. Saya dilokalisir. Tidak juga segampang yang saudara-saudara katakan. Masjid itu satu RW. Lah, itu satu RW aja bisa 3 biji. Nggak boleh gitu loh. Siapa bilang? Segampang itu. Siapa bilang? Ini ada orang Manado banyak di sini loh.
Iya, Kalau kamu pernah di kenapa? sana, kamu kan nggak ngurusin gereja di sana. Di sini banyak orang Manado. Jadi Bukan. jangan bohong kalau sama saya di sini. Aduh, kamu banyak bohong ya. Kamu nantang darah saya halal loh. Kamu saja bilang darah saya halal loh. Betul. Darah saya halal loh. Sini. Oh enggak, bukan. Berarti kamu biadab. Berarti kamu biadab. yang bilang. Berarti Tuhan kamu bangsa biadab. Kamu kan menghalalkan darah saya. Berarti Tuhan kamu, nabi kamu bangsa biadab tuh. Orang kepala kelihatan. Tuhan kamu bangsa biadab. Kalau kamu mengalahkan darah saya, berarti Tuhan kamu bangsa biadab. Itu saya selesai. Biadab sudah gantian atuh. Ini dikeroyok orang rame-rame. Oh bukan, oke, saya mute semua nih ya, saya mute semua nih. Jangan kita nih ya, bertanya, ayo jangan loh. bertanya. Sekarang tinggal Agustan nih. Ya, Agustan silakan. Kalau di sini kamu jangan nipu-nipu. Kita pegang semua data di sini, Agustan. Kamu jangan Justru saya. Kamu jangan Justru pansos saya. di sini di sini viewernya banyak, kamu jangan pansos. Kamu bisa kita habisin di sini dengan sekali kalimat selesai. Sudah, saya mau tanya dulu. Darah saya halal enggak sekarang buat kamu? Nah, halal. Iya, berarti Tuhan kamu biadab bangsat. Kok gini loh. Oke, sekarang izinkan saya ya. Nabi dan Tuhan kamu biadab dan bangsat. Oke, Iya nggak apa-apa, kan? nggak apa-apa. Iya, ya nggak apa-apa. Ini Sebentar. selesai. Mau bicara apa lagi? Mau bicara gereja Nah, kamu? kita sekali aja saya Kamu mau bicara Kok. gereja? Di sini gereja masjid boleh berdiri di Eropa, ya bebas. Kalau di Indonesia mana boleh, susah sekali. Ya gereja di masjid di Indonesia nggak ada IMB-nya bisa berdiri. Gereja satu di Jombang katanya basisnya NU aja nggak boleh berdiri. Memang di Manado gereja pakai izin gitu. Kamu tahu apa tentang Manado? Sumba, Di sini ada saya banyak pernah orang di Sumba, Manado. Saya pernah di sana. Memang Anda pakai izin itu sama kok. Jadi kalau mau Pakai lihat izin lah. Kalau nggak ada izin Boleh, nggak bisa lah. ada. Harus Dari ada mana? izin lah. kok Paul pernah di sana? Saya pernah. di sana kok. Seluruh Indonesia dari Sabang Saya sampai pernah Merauke di saya sana. sudah Saya pergi pernah masuk. Di Sumba dan lain. Namanya mayoritas tetap sama. Dari kok. Sabang sampai Nggak Merauke ada. saya sudah pergi Pakai masuk. izin-izinan nggak ada. Oh, itu tetap kok. harus Saya pernah di izin. sana. Nggak bisa. Oke, Itu kok. tetap harus ada izin. Nggak bisa. Bentar, izinkan sekali saya ngomong. Tadi udah ngomong, Dari saya mana diemin. Terus kamu ngomongnya ngawur semua. Sekarang giliran saya ngomong, kamu potong terus. Oke, Paul ngomong. Iya, dari tadi kamu ngomong saya diam kan, ngawur semua saya diam. Setelah kamu selesai bicara. Loh, kamu di awal kan kamu lihat aja diputar. Tadi kamu udah ngomong katanya. Ya, Sekarang yang mau oke. tanya boleh Oh, nanya. oke. Sekarang saya Ya. baru mau nanya, kamu potong terus. Ya, siap. Kan kamu tadi bilang yang mau nanya boleh nanya sekarang. Sekarang saya mau nanya Ya, kamu. oke, Dan kamu siap. potong terus. Kamu ini, Ayo. aduh. Jadi satu adalah data saya kan halal buat kamu. Dan saya jawab, berarti Tuhan kamu sama Nabi kamu bangsa biadab. Ya kan? Nah, terus kamu mau sembah Tuhan yang biadab itu? Jadi gini kok ya. Kalau Paul kan udah begitu banyak nih penghinaan, penghujatan kepada Islam. Kalau kok Paul Yang mana saya menghinanya? Yang mana saya menghina Islam? Lu kan Kamu udah begitu banyak. loh, yang mana? Banyak. Kamu harus tunjukkan kok begitu banyak. Satu Ya, saja kamu strateginya tunjukkan. pasti begini. Yang mana itu kan Loh. banyak sudah. Omongan, cabuluro dan lain sebagainya. Gini loh. Kita Saya mau nanya kamu nggak boleh bilang begitu. Kamu harus tunjukkan buktinya dong. Buktinya mana? Buktinya mana? Kamu tunjukkan buktinya. Satu buktinya, nanti saya kasih tahu kamu. Loh, kamu aja nggak bisa tunjukkan buktinya saya menista Islam. Di mana saya menistanya coba? Ya begitu banyak. Contohnya, sebutnya Sampai satu. ganti pabrik. Kamu bilang banyak. Kamu sebutkan satu aja, kamu nggak bisa sebutin. Nggak, mengatakan pertama mengaku sebagai seorang nabi, terus cabulullah, Nabi Muhammad Nah, cabulullah. stop. Sekarang saya nabi. Saya ngaku-ngaku nabi, salahnya di mana? Apa ada undang-undang di dalam undang negara Indonesia kalau ngaku nabi itu nggak boleh? Persoalannya begini kok. Jangan ngomong persoalan. Saya tanya, ada nggak undang-undang yang ngaku nabi nggak boleh? Nabi kepada orang Kristen apa semuanya? Loh, pokoknya saya nabi kedua belum, saya nggak urusan. Loh, soalnya dalam kita kan Apa saya bilang saya nabinya orang Islam? Nabi Apa saya bilang saya nabinya orang Islam? Nabi penutup yang terakhir. Loh, saya mau suka-suka mau nabi 26, mau nabi laktau, mau nabi cikal, mau nabi terserah saya. Kok Saya akan kamu jawab yang sekarang ini. sebentar, jadi saya menista apa enggak kalau saya bilang nabi ke-20? Nabi itu kan perasaan kamu saja yang kamu memang perasaan, memang kok. biadab aja. Ya, terserah antum lah. Kadang saya mau nanya, Allah. yang nabi yang saya bilang kalau nabi ke-25 itu cabul. Itu salahnya di mana? Ya itu kan pelecehan. Loh, kalau pelecehan istrinya berapa nabi ke-25? Istrinya berapa? Kalau ngomong cabul istrinya berapa? Loh, istrinya Sekarang berapa? Gini kok. Gini. Kok kamu
Nabi 25 isinya berapa? Anda jangan dimasukkan kepada perspektif. Aduh, nanti dulu. Aduh. Bagaimana kok Paul? Loh, saya kan Kristen, saya kan punya perspektif. Sekarang saya mau nanya, Muhammad bilang Yesus tidak disalib. Iya kan? Sekarang saya bilang Muhammad itu cabul, isinya 20, isinya berapa itu? 20 lebih kan? Ini kan ngomong kan, lah ini apa enggak pelecehan gitu loh. Loh, bukan pelecehan. Muhammad pun melecehkan. Muhammad bilang Yesus nggak disalib. Muhammad bilang Yesus bukan Allah. Itu sudah pelecehan buat kami. Sama saja toh. Nah, makanya kamu sekarang, kamu dari kitabmu sendiri sudah melecehkan. Bahkan kitabmu mengajarkan hate speech. Agamamu mengajarkan hate speech. Tidak akan ada hari kiamat kalau Yahudi tidak dibunuh. Itu hate speech kepada orang Yahudi. Enggak. Loh, itu persepsi. Enggak. Gini loh. Persepsi. Kiamat sesungguhnya kiamat tidak akan datang sebelum Yahudi itu dibunuh. Repot. Loh, kok yang dibawa? Memang dasarnya agama kamu sudah menghina agama orang lain. Makanya dibenci sama orang Quraisy. Kepercayaan memang seperti itu. Berarti kamu percaya dengan orang-orang yang menebar hate speech dan penistaan. Berarti kamu Tuhan apakah salah? Kamu berarti menghina saya. Kok menghina bagaimana? Saya kalau mengatakan kehendak. Nah, sama. Kalau saya mengatakan Muhammad itu cabul, istrinya kan banyak. Saya salah nggak? Kalau di dalam Kristen pendeta istrinya 2, kita bilang pendeta cabul, pendeta bejat tuh. Sama kan? Dalam kepercayaan kami orang Kristen, ada pendeta istrinya 2, itu pendeta cabul. Ya kalau bicara pendeta istri 2, 3 banyak. Itu cabul, pendeta bejat cabul. Gitu loh. Itu pendeta bejat, pendeta cabul. Nggak boleh. Kan dari zaman Rasul Paulus, konteks Paulus, kita udah mulai dari konteks Yesus, dari zaman Yesus, zaman Paulus, seorang penatua jemaat tidak boleh punya istri lebih dari 1. Udah tertulis di Alkitab. Iya, tapi kenyataannya kalau di dalam mayoritas Kristen di sana juga banyak kok. Itu cabul. Model-model seperti itu. Dia cabul. Itu cabul sesat. Makanya, itu cabul dan sesat. Apalagi kalau berkata di surga ada pesta seks. Yesus berkata apa? Kamu sesat. Terus salahnya di mana? Ini loh. Pesta seks itu kan persepsi kalian. Jangan bahasa yang metafor dibuat bahasa-bahasa yang olok-olokan begitu. Ya saya nggak tahu ya, tapi di dalam hadisnya Nabi itu memang Muhammad juga pengen ngawinin Maria, Bunda Maria, Ibu Yesus, itu kan juga penistaan juga. Ini oke kok ya. Loh, jadi sekarang saya nanya siapa menista siapa nih? Makanya saya kan hanya mengatakan kebenaran. Kenapa kamu bilang menista? Sedangkan Nabi kamu saja menista agama kami tenang-tenang saja. Sekarang ketika saya mengatakan kebenaran si Muhammad cabul karena isinya lebih dari 1, ya bahkan lebih dari 10, kamu bilang saya menista. Wah, apalagi kamu terus mengalahkan darah saya. Kamu hate speech tuh, kamu mengalahkan darah saya tuh. Itu hate speech, harusnya polisi tangkap kamu tuh. Polisi, kamu kalau nggak bisa tangkap Paulusan, kamu bukan polisi tuh. Mau ditangkap. Nah, tuh hate speech tuh mengalahkan darahnya Paulusan tuh kamu. Ya kan, kamu kan mengalahkan darah saya. Ya saya mau tanya, kamu mengalahkan darah saya toh? Artinya kamu kan boleh kan kalau ketemu saya dibunuh kan? Iya boleh. Iya, berarti kan kamu mau bunuh saya kan? Betul. Iya betul, itu hate speech. Harusnya kamu masuk penjara. Makanya ini saya terangkan dulu. Semua itu ada sebab akibatnya. Mau apapun, jangan ngomong ajakan membunuh, kamu apalagi kamu sambil teriak-teriak kamu dapat bunuh Paulusan, apalagi kamu ngajak-ngajak orang bunuh Paulusan, ya kamu ngajak bunuh itu berarti itu di Timor Leste itu Timor Leste itu beda lagi. Saya lagi cerita Indonesia itu hukumnya. Kamu ada tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Yesus berkolor dibunuh di sana. Saya tinggal di sana kok. Kok nggak ada? Bohong, nggak ada. Saya pernah tinggal di Timor Leste, bohong kamu. Coba kamu ke sana. Teriak-teriak Yesus berkolor. Dipenggal kamu. Mana ada orang dipenggal? Belum pernah ada orang dipenggal di Timor Leste gara-gara agama. Karena nggak ada yang berteriak. Kita menghargai kok. Adalah. Mana ada? Tidak pernah ada orang dipenggal di Timor Leste gara-gara agama. Karena nggak ada yang berteriak. Coba berteriak. Yesus berkolor di sana. Dibunuh di sana. Karena yang berpikiran Yesus berkolor cuma kamu, otak kamu yang jorok itu, otak kamu yang bejat itu. Gitu loh. Karena hanya kamu saja yang bilang yang otaknya bejat, yang bilang Yesus berkolor. Sesuatu yang prinsip itu dikorek, orang itu pasti marah. Jangankan ngomong bapakmu gila, bapakmu gendeng. Itu saya searching ya. Orang ngomong kamu miskin, kamu bodoh. Itu di Timor dibunuh. Nah, orang Timor itu agama apa? Itu hanya ngomong kamu miskin, kamu bodoh loh. Sudah, kamu ceritanya Timor Leste, kamu sekarang ceritanya Indonesia, kamu tinggal di Indonesia. Bukan ya Timor Leste, Kupang, Timur Barat itu berarti, ya kan? Timur Tengah, Timur Barat. Loh. NTT kok, NTT. Nah iya kamu bilang
NTT itu apa? Nusa Tenggara Timur. Betul, Iya, kalau itu iya. kan Timur. Nah, kamu bilang kalau bilang Timur itu kan Timor Leste. Orang kalau bilang Timor itu orang bilang Timor Leste. Kalau bilang NTT baru dia bisa Kupang. Ya, tidak ada orang di Kupang menghujat agama terus kamu dibunuh. Nggak pernah ada. Karena memang orang Islam nggak ada yang menghujat. Mana bilang? Sana Banyak. Ini loh kok, saya pernah Orang di sana Islam menghujat kok. banyak. Aduh, Saya saya pernah pernah di tinggal di sana. sana. Kamu tanya sama orang-orang Timur, sama orang Kupang, Gitu kenal loh. nggak sama Joseph Paulus yang kenal semua? Kamu gimana sih? Kamu itu cuma tinggal beberapa di sana, cuma berapa hari. Saya tuh tinggal di sana bertahun-tahun di Kupang, tahu nggak? Saya tahu namanya pasar, dulu tempat saya di pasar Flobamora, saya di sana. Ya itu sepanjang Jalan Sudirman itu tempat saya main itu. Ya itu sama yang pegang apa Telkomsel agen besar saya itu sahabat saya itu. Saya nggak boleh sebutkan namanya. Aduh kamu ini sampai saya tempat sahabatnya main saya juga di Flobamora Mall itu tempat saya main di Kelapa Lima segala macam itu tempat saya main semua. Aduh kamu mau cerita Kupang sama saya lagi. Jadi intinya, kamu itu sudah hate speech, mengajak orang untuk membunuh saya. Itu sudah hate speech, harusnya kamu ditangkap sama polisi. Tapi memang di Indonesia ternyata ada ketidakadilan. Orang-orang yang mengajak membunuh Ahok pun, kayak tadi si Maruf Amin pun boleh. Artinya kalian mayoritas memang biadab. Memang bangsa biadab, kalian mayoritas. Dan itulah sebabnya saya berteriak dari sini. Tahu nggak? Kalau saya di Eropa, saya dilindungi oleh undang-undang Eropa. Jadi kamu kan nggak bisa jawab kan? Nabi kamu sendiri kan melakukan hate speech terhadap orang Yahudi, antisemitik kan? Nabi kamu sendiri antisemitik loh. Bukan begitu, itu kan perintah. Perintah dari siapa? Perintah dari siapa? Sekarang begini ya. Saya mau Makanya tanya, saya kasih perintah tahu. dari siapa? Perintah dari Saya siapa? kasih tahu. Kamu muter-muter, Bahwa perintah dari siapa Nabi kamu? Jangankan ya. Aduh, Nabi kamu, perintah dari siapa itu? Udah pelecehan ya. Perintah dari siapa Nabi kamu itu? Sesuatu yang diimani. Mana yang saya hina? Sesuatu yang diimani. oleh Mana yang orang. saya hina? Gitu loh. Kamu kan juga menghina iman saya, Nabi kamu menghina iman kami. Mana? Buktinya mana? Loh, Nabi kamu kan bilang suruh bunuh orang Yahudi. Nabi kamu bilang Siapa? Yesus bukan Tuhan. Nabi kamu bilang Siapa Bunda yang- Maria mau dikawinin. Mana ayatnya? Ini kan kalian tafsirkan sendiri. Di Berarti sini kamu teologi politik berjalan. berarti kamu orang Islam, kamu takiyah nih. Bagaimana? Tidak Bukannya ada kamu selama disuruh ini saya bunuh berusaha, Yahudi. tidak ada Kiamat kita tidak akan terjadi kalau belum ada. Tidak ada. Banyak bunuhlah orang kafir, bunuh Yahudi itu banyak di Al-Quran, di hadis. Nah, itu kan tafsiran kalian karena kebencian tafsiran kalian gimana? kepada Islam. Gitu loh. Nah inilah orang Islam ini ya. Sekarang bolak-balik nih. Kalau pas tunjukkan mau Bolak-balik bagaimana? Kamu mau taruhan Tahu apa? sendiri ngomong sering salah. Ya kan? Potong lidah ditunjukkan ijazah, diem aja. Sama juga. Saya tunjukkan apa? Saya suruh kamu tunjukkan apa? Kamu kuliahnya berakreditasi enggak? Kamu kan dari fakultas abal-abal, dari sekolah teologi abal-abal saya bilang kan. Nyatanya kamu tidak terakreditasi kok, fakultas kamu STT kamu kok. Enggak. Pertama kan minta tunjuk ijazah. Baca baik-baik. Kamu soalnya pentingnya congek. Kamu dengarkan. Kamu ulangi lagi dengarkan yang lengkap. Kamu dengarkan yang lengkap. Kamu dengarkan yang lengkap perkataan saya bahwa ternyata kamu tuh memang pembohong dan bodoh. Ya, yang saya minta apa, kamu kasihnya apa? Ya, terus kamu keluar-keluar di mana-mana. Itu menunjukkan kalian orang Islam memang bodoh. Ahlinya Paulus gitu loh. Mana yang saya bolak-balik? Tunjukkan yang saya bolak-balik yang mana? Yang ada adalah kamu mengklaim sepihak dengan bodohnya. Minta bukti ditunjukkan ngeles. Saya minta buktinya apa? Minta bukti ijazah. Saya minta buktinya, saya bilang kamu sekolah. Salah kamu, nggak ada. Juga dari awal, nggak ada. Juga dari awal, saya kasih kamu 100 juta kalau memang benar. Itu videonya masih ada nggak yang saya hapus? Ada, iya. Nggak ada, tunjukkan saya kasih kamu 100 juta ditonton sama orang 2000 nih. Ayo loh. Nggak ada, saya bilang nggak mungkin. Nggak ada, adanya kamu. Bagaimana? Kamu orang Islam, suka ngomong bolak-balik. Ya. Kita tidak diajarkan takiyah kok. Kamu diajari dalam kelahiran makin alam atau budaya. Kamu memang diajari untuk itu. Kristen itu jelas. Mana ayatnya suruh bohongin? Diperbolehkan. Mana ayatnya? Ya, saya kasih ayat ya. Bentar, saya nggak hafal kok. Dan orang-orang Islam yang ke Kristen juga banyak, udah jadi Kristen, khotbahnya juga tetap yang dibawa-bawa Islam. Banyak. Saya dulu nyesel nggak saya rekam kalau orang-orang jelek-jelekin
Islam itu di gereja. Ini saya tunjukkan dulu nih, orang Yahudi dulu nih ya. Aduh, kamu ini. Nabi kamu itu antisemitik, tau nggak? Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian Muslim memerangi Yahudi. Kemudian batu berkata di belakang Yahudi, wahai Muslim, inilah Yahudi di belakangku, bunuhlah. Ini dari Bukhari dan Muslim dalam Sahih. Ini hate speech, tahu nggak? Ini hate speech. Ini hate speech, ya, antisemitik. Tahu, kamu mau nafsirkan apa ayat ini? Iya, oke ya, sudah. Kamu nggak bisa tunjukkan apa-apa deh, ilmu kamu belum nyampe. Saya tuh nantang debatnya tuh si Gus Yakut, karena kamu belum nyampe. Kamu itu mualaf odong-odong kamu itu. Yang cuman karena kepahitan hatimu saja, ya, terus kamu murtad. Karena memang iman kamu nggak ada, cuman kamu mualaf aja. Terus kamu, apalagi terus kamu menghalalkan darah saya. Betapa biadabnya Tuhan yang kamu sembah sekarang ini. Kamu dulu waktu jadi Kristen, kamu pernah menghalalkan darah orang lain nggak? Saya yakin nggak pernah. Saya tahu dari teman-teman kamu di GPP Surabaya, kamu dulu orang baik. Setelah kamu jadi orang Islam, kamu sekarang menghalalkan darah saya dan mengajak orang lain untuk membunuh saya. Ya, itu hate speech. Ya, tapi saya mengampuni kamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus masih memberi kamu kesempatan buat hidup dan bertobat. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita melihat perdebatan sengit antara Ustadz Agustan dengan Joseph Paul Chang tadi, kita melihat teman-teman isi dari perdebatan mereka ini. Mereka melihat satu hal dari perspektif yang berbeda, teman-teman. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan pandangan saya terhadap tokoh yang saat ini sangat fenomenal, yaitu Joseph Paul Chang ini, teman-teman, secara lebih objektif, ya, secara lebih proporsional, teman-teman. Pertama, dalam hal banyaknya pro dan kontra, ya, tentang penyebutan Nabi ke-26, ya, Nabi ke-26, terutama dari pihak Muslim, bahkan sebagian besar, ya, pihak umat Kristen pun di Indonesia itu keberatan dengan penyebutan Nabi ke-26 ini, teman-teman. Dan memang, ya, secara teologis, ya, di Kristen pun itu tidak ada lagi orang yang bisa disebut nabi, bahkan disebut rasul, ya, karena proses pewahyuan sudah selesai sampai kitab Wahyu 22 ayat 21, ya. Setelah proses pewahyuan selesai, maka tidak ada lagi jabatan nabi dan rasul, ya, yang diangkat oleh Tuhan langsung. Kenapa? Karena jabatan nabi dan rasul itu berhubungan dengan proses pewahyuan. Ya, ketika Alkitab sudah di lockdown, sudah dikunci, sudah ditutup, tidak boleh lagi ditambahi, tidak boleh lagi dikurangi, dan di luar Alkitab tidak ada lagi firman Allah, baik lisan maupun tulisan. Jadi tidak ada lagi jabatan nabi, teman-teman, ya. Jadi bagaimana dengan sebutan yang diberikan oleh Joseph Paul Chang terhadap dirinya sebagai nabi ke-26? Teman-teman, saya melihat banyak orang terlalu serius, ya, menanggapi hal ini. Tapi saya pribadi melihat dari perspektif yang berbeda, teman-teman. Saya melihat Bapak Joseph Paul Chang ini, ya, ini menyebut dirinya sebagai nabi ke-26 itu adalah ungkapan protes, ya, ungkapan kekecewaannya, ungkapan ketidakpuasannya terhadap kondisi yang ada saat ini.
ya, terutama di Indonesia dalam kehidupan umat beragama. Begitu teman-teman. Ya. Jadi dia sebenarnya tidak sungguh-sungguh ya menyebut dirinya nabi ke-26 dan dia betul-betul nabi ke-26 menerima wahyu, bukan itu ya, bukan itu. Kita melihat ini sebagai suatu gejolak jiwa ya, suatu apa ya? ungkapan kekecewaan ya terhadap ketidakadilan ya yang ada di Indonesia ini, terutama dalam hal hubungan umat beragama. Nah, saya melihat teman-teman, saya melihat seperti segitiga sama kaki teman-teman. Ya, di segitiga ini ada 3 titik, ya 3 titik yang punya posisi penting ya dalam kehidupan umat beragama di Indonesia. Pertama, yaitu umat beragama. Nah, ini diwakili oleh Islam sebagai mayoritas dan diwakili oleh Kristen sebagai kelompok minoritas. Nah, kemudian di sini yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini berfungsi sebagai pengatur ya atau pedoman atau landasan atau dasar yang harus dipanuti atau yang harus dijadikan pedoman ya, arahan bagi setiap umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, kemudian di sisi lain, di titik yang lainnya yaitu ada di situ pemerintah dan aparat penegak hukum. Nah, 1, 2, 3 ini teman-teman, ini saling berhubungan, ya, saling berkaitan yang tidak bisa terpisah. Itu bisa saling mempengaruhi, ya, saling mempengaruhi, tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya. Saya melihat ya, mengapa ada orang seperti Joseph Paul Chang hari ini? Mengapa ada orang seperti ini yang sekarang dikatakan dia sebagai orang buronan ya, penista agama? Ya, sedang dicari katanya. Ya kan? Dan bahkan tidak sedikit yang sudah haus dengan darahnya Joseph Paul Chang. Teman-teman, mengapa ada seseorang ya yang tampil sedemikian menghebohkannya di republik ini, bahkan di dunia saat ini, dan mata dunia sekarang sedang tertuju kepada yang namanya Joseph Paul Chang. Ya. Mengapa dia begitu nekatnya ya, dia rela melepaskan kewarganegaraannya dan dia pergi ke satu tempat, di sana dia bisa bersuara, dia bisa mengutarakan isi perutnya, unek-uneknya, semua bebannya, semua keluh kesahnya, mungkin yang selama ini udah gondokan di sini ya, udah menjadi gondok teman-teman. Nah, akhirnya dia pergi ke satu negara yang kita tidak tahu di mana. Kemudian dia di situ bersuara sedemikian lantangnya ke seluruh penjuru dunia ini, teman-teman. Nah, mengapa sampai ada orang seperti ini yang tampil, ya, yang rela membayar harga, ya, taruhannya, nyawanya itu adalah taruhannya, teman-teman. Mengapa ada? Nah, saya melihat ini adalah akumulasi, ya, akumulasi dari kekecewaan demi kekecewaan, ya, akumulasi dari ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok-kelompok minoritas yang ada di Indonesia ini. Tidak semua orang bisa berbuat seperti yang namanya Joseph Paul Chang. Tidak semua.
Bahkan orang Kristen sendiri itu banyak yang tidak berani bersuara, ya, tidak berani bersuara. Begitu. Apalagi dalam kekristenan memang diajarkan cukup berdoa saja, walaupun ditindas, walaupun diperlakukan tidak adil, serahkan semuanya kepada Tuhan dan berdoa saja. Tetapi tidak semua orang bisa demikian. Ya, memang ada orang-orang yang punya jiwa revolusioner, ya. Ada orang-orang yang punya jiwa tidak bisa melihat ketidakadilan. Ada orang yang punya jiwa seperti itu. Dan dia ini adalah Joseph Paul Zhang. Saya tidak sedang menyoroti secara teologis, ya. Saya tidak menyoroti itu, tetapi saya mencoba melihat akar persoalannya. Karena berhubung banyak sekali teman-teman viewer saya, ya, baik yang menghubungi saya secara personal, itu menginginkan saya memberikan pandangan, memberikan pendapat terhadap kejadian yang ada. Jangan diam saja, mereka mengatakan demikian. Bukankah Ibu Rina ini apologet, ya, yang cukup lantang? Mana suaranya? Begitu, teman-teman, ya. Dan ya, akhirnya saya menyempatkan, ya, waktu untuk menanggapi yang namanya tokoh fenomenal ini, teman-teman, yaitu Bapak Joseph Paul Zhang. Jadi Nabi ke-26 itu bukan dalam pemahaman yang sesungguhnya, ya. Ini adalah sebuah ungkapan kekecewaan. Mengapa sampai demikian? Karena kita tidak bisa tutup mata, ya, bahwa saya sebagai apologet Kristen, saya tahu persis bagaimana diskriminasi, ya, bagaimana ketidakadilan yang diberlakukan terhadap kelompok minoritas. Kita juga sama-sama tahu gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh Joseph Paul Zhang tentang sulitnya mendirikan gereja, ada gereja yang ditutup, itu ya memang begitulah adanya, begitu kan? Nah, tapi kan selama ini tidak ada yang berani, tidak ada yang berani bersuara, begitu, ya, tidak ada yang memberontak, begitu ya, dan banyak cuman diam berdoa, begitu teman-teman, ya kan? Nah, kebetulan nih ada, ya, tanpa diduga tiba-tiba muncul seseorang seperti Bapak Joseph Paul Zhang ini, akhirnya membuat heboh seantero Nusantara ini, bahkan seantero bumi ini, teman-teman. Ya. Nah, jadi saya ulangin lagi. Antara umat beragama dengan pemerintah, ya, dan juga penegak hukum, kemudian dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, itu saling berkait. Sekiranya semua umat beragama memahami peraturan-peraturan yang sudah mengatur kehidupan beragama antar umat beragama di Indonesia, ya, peristiwa hari ini tidak akan terjadi. Karena akan saling menghargai, begitu, ya. Karena ini berhubungan dengan hak azazi manusia yang bebas, ya, memeluk agama apapun sesuai dengan keyakinannya dan diberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya tersebut. Kalau ini dipahami oleh setiap umat beragama, baik dia mayoritas maupun dia minoritas, maka tidak akan terjadi bentrokan, ya, bentrokan atau perselisihan antara umat beragama.
pasti akan saling menghargai, ya. Kemudian ada pemerintah dan penegak hukum. Mereka inilah yang berkewajiban untuk melihat, memantau, ya, apa yang terjadi di lapangan. Begitu. Kalau terjadi gejolak-gejolak yang sudah kelihatannya akan menimbulkan kekacauan, akan memancing yang namanya pergerakan-pergerakan, ya, yang dari umat minoritas, ya, itu harus cepat-cepat ditanggulangi. Seperti misalnya seorang Yahya Waloni, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Kainama, ya, almarhum Moko Ginta, ya, Agustan, ya, kemudian Irene Handono, dan banyak-banyak lagi yang lainnya, sudah sedemikian memenuhi dunia digital, YouTube, ya, bagaimana mereka menyerukan ujaran-ujaran kebencian terhadap umat minoritas, khususnya kekristenan. Harusnya itu tidak dibiarkan. Walaupun tidak ada yang melaporkan, yuk lakukan pengamanan, begitu. Harusnya seperti itu. Tidak harus tunggu laporan dulu. Kalau sudah terlihat itu akan mengancam ketentraman, akan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, harusnya pemerintah dan penegak hukum langsung turun tangan. Itu yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai muncul dulu orang seperti Joseph Paul Chang ini, begitu. Ya kan? Ini udah sudah klimaksnya, ya. Saya lihat ini sudah klimaks, ya, kekecewaan demi kekecewaan yang sudah terakumulasi sudah sejak lama. Nah, sekarang kan jadi repot semuanya, begitu kan? Muncul orang seperti ini, begitu. Jadi, yuk kita yang masih mau berpikir, masih mencintai negeri ini, masih mencintai negara Republik Indonesia ini, mari berubah. Mari berubah. Ya. Jangan lagi ancam-mengancam. Jangan lagi membicarakan agama orang lain kalau Anda sendiri tidak mengerti tentang apa yang Anda katakan. Ya kan? Tidak usah. Anda berdakwah ya berdakwah aja. Dakwahkanlah agama Anda dengan benar. Ya. Promosikanlah kehebatan agama Anda apa. Begitu. Ya, sama juga dengan agama-agama yang lain. Kristen misalnya. Ayo menginjil. Apa itu Injil? Injil adalah membawa kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang Yesus Kristus, ya, yang adalah juru selamat dunia. Ya, bagaimana supaya bisa diselamatkan? Beritakan itu, begitu, supaya orang tahu. Jadi Anda menginjil, ya, menginjil, tapi yang dibahas agama orang lain, itu juga tidak benar. Menginjil itu bukan itu. Menginjil itu membawa kabar baik. Kabar baik itu yang harus dikabarkan, yang harus diberitakan. Bagaimana caranya Tuhan Yesus bisa menyelamatkan orang? Ya, bagaimana cara percaya yang menyelamatkan? Begitu. Bagaimana iman yang menyelamatkan? Itu yang harus diberitakan. Tidak usahlah, ya, membicarakan agama orang lain. Biarkan saja dia belajar agamanya, begitu. Kalau nanti dia sendiri yang belajar agamanya, kemudian dia tahu bahwa agamanya itu tidak memuaskan hasratnya, ya, itu dia akan tahu sendiri, begitu. Dia akan cari yang lebih benar, begitu, ya. Jadi tidak perlu, ya, maaf sekali, saya, walaupun saya mantan Muslim, ya kan, saya tahu Islam itu seperti apa, saya tahu, ya kan, dari baiknya sampai boroknya saya tahu. Tapi mengapa itu saya tidak bahas dalam penginjilan saya? Karena penginjilan itu bukan itu. Penginjilan itu adalah memberitakan kabar baik tentang
keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang harus saya beritakan. Jadi mari ya, semua pihak, umat beragama, pemerintah maupun aparat penegak hukum, mari taati ya apa pasal-pasal yang mengatur kehidupan umat beragama di Indonesia ini yang sudah digariskan oleh pendahulu kita. Ya. Kemudian butir-butir dari Pancasila, ayo dicamkan itu baik-baik, dipahami. Kalau Anda tidak mengerti, bertanyalah. Ya, Pancasila itu luar biasa kalau Anda praktekkan. Ya, kalau Anda praktekkan nilai-nilai Pancasila, Anda bisa menjadi bangsa yang besar. Jangan sampai negara lain yang mempraktekkan Pancasila. Begitu, ya. Sementara Anda sendiri, tempat lahirnya Pancasila, tidak mengerti apa itu Pancasila. Kan lucu, ya kan? Nah, jadi teman-teman, berhentilah mengancam-ngancam, menghalal-halalkan darah orang. Itu adalah ajaran iblis. Karena membunuh itu bukan ajaran Tuhan, ya. Ajaran membunuh manusia itu ajaran iblis. Iblislah yang menjadi bapamu. Karena dia adalah pembunuh manusia dari semula. Ingat teman-teman, secara hukum yang berlaku di negara Indonesia, bahkan di seluruh dunia, ya, itu ancaman pembunuhan itu bisa didenda 2 miliar atau dihukum 12 tahun, ya. Jadi didenda maksimal 2 miliar dan diancam hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Teman-teman, ya. Ini tercantum di pasal 45 ayat 3. Ya. Jadi jangan main-main. Jangan enteng aja mulutnya ya, menghalal-halalkan darah orang. Jangan, itu sudah ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan. Harusnya pemerintah dan aparat, ya, aparat penegak hukum, kalau ada orang yang berkuar-kuar mengancam untuk membunuh orang lain, cepat diamankan. Ya, ini saya lihat begitu begitu santainya gitu ya para penegak hukum ini begitu, ya. Yahya Walloni berkuar-kuar ya seenaknya, bunuh pendeta, bunuh orang Kristen, bunuh kafir, tapi dia santai aja, aman-aman aja gitu. Si Yahya Walloninya kemana-mana melenggang kangkung gitu, nggak ada yang menegur dia, tidak ada yang mengamankan dia. Padahal itu udah pelanggaran berat atas pasal 45 ayat 3 yang bisa diberikan hukuman sampai 12 tahun penjara atau denda 2 miliar loh, ya, mengancam-ngancam orang gitu, ya kan? Nah, jadi hati-hati dengan ancaman pembunuhan. Kalau sampai Anda mengucapkan ancaman pembunuhan dan benar itu terjadi, ya, walaupun pelakunya bukan Anda dulu yang dicari orang, begitu, ya, Anda dulu yang dicari orang, karena Anda yang sudah pernah mengeluarkan secara verbal, ya, mengancam orang untuk membunuh orang begitu. Nah, Anda tahu hukumannya seumur hidup atau hukuman mati. Itu namanya pembunuhan berencana. Ya. Jadi mari rakyat Indonesia, ya, harus sadar hukum, harus melek hukum, ya, supaya mulutnya itu bisa dijaga. Mulutnya bisa dijaga, ya. Walaupun agamanya mengajarkan menghalalkan darah orang, ya, tapi tidak usahlah, ya, dikeluar-keluarkan di sini karena itu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ya. Tidak sesuai. Jadi segala sesuatu yang sudah tidak sesuai, jatuh-jatuhnya malah melanggar hukum, mendingan ajaran itu di PTS-kan saja. Tidak cocok untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan di seluruh dunia tidak cocok. Ya, tidak ada
gitu, pasti hukumannya berat. Tidak boleh mengancam-ngancam orang, mau bunuh orang itu tidak boleh. Anggaplah Anda tidak senang, cukup Anda berargumentasi, lawan dengan argumentasi. Tidak perlu membunuh orang atau mengancam orang dengan pembunuhan, ya. Nah, ini si Ustadz Agustan itu termasuk yang doyan itu, ya, berujar kebencian, menghalal-halalkan darah orang. Itu saya juga sudah pernah itu mengcounter ujaran kebencian, ya, yang atau khotbah dia yang menista agama Kristen. Dia mengatakan bahwa Yesus Kristus itu mati, itu adalah tumbal, ya, itu betul-betul pelecehan, ya, atau penistaan yang serius dari seorang Agustan. Jadi dia mau bicara apa juga kepada Joseph Paul Chang itu tidak ada bedanya, begitu, sama saja. Apalagi yang namanya jejak digital, video-video dia, ya, yang banyak mengutarakan ujaran-ujaran kebencian, ya, dan juga khotbah-khotbah dia yang mendiskreditkan agama Kristen itu banyak sekali, ya. Jadi please, bagi kita yang belum terlalu jauh, mari sadar diri. Negara ini negara hukum, dan setiap masyarakat Indonesia dihimbau untuk melek hukum. Ya, kalau manusia itu tidak melek hukum, sama aja dengan yang berkaki 4 itu. Dia tidak tahu, dia melakukan apa yang salah, apa yang benar, hajar bebeh gitu. Ya, dia tidak tahu gitu, buta hukum. Nah, jadi teman-teman, saya kira hanya ini dulu yang bisa saya sharingkan, ya, kepada teman-teman semua. Sedikit sekilas apa yang bisa saya katakan, ya, pandangan saya terhadap peristiwa hari ini yang sangat menghebohkan, yaitu tentang Bapak Joseph Paul Chang. Ya, semoga beliau juga bisa menahan diri, ya. Kemudian silahkan bersuara, tetapi dengan cara yang lebih elegan dan bisa diterima oleh semua kalangan. Oke teman-teman, saya kira sekian dulu dari saya. Jangan lupa terus dukung channel Noverina Solihin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Semakin diserang, semakin terang benderang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.